Aku Anis Rahmatini. Usiaku baru 54 tahun sekarang. Orang-orang di Gold Coast memanggilku Madame Anis. Jaringan spa dan Las Vegas premiumku yang tersebar di 226 kota-kota besar di Australia dan Amerika Serikat membuatku jadi manusia baru. Tapi kalau aku pulang kampung ke Banyuwangi, tetangga lamaku masih memanggilku Miss, anak petani yang dulu suka lari-lari di galengan sawah tanpa alas kaki. Sore ini, aku sedang duduk di teras beranda rumahku yang di kawasan Surfers Paradise, Amerika. Di depanku, suamiku, Gary, sedang sibuk menyiram pohon berbunga bougainville. Pria jantan bule Amerika berambut putih itu menoleh padaku dan tersenyum sambil menyapa diriku. "Kofi, sayang?" tanyanya mesra dengan aksen Indonesia yang patah-patah. Aku tersenyum balik. Gary adalah pintu gerbangku. Tapi akulah yang membangun dinding-dinding dan pilar-pilar istananya. Dari desa kemiren ke negeri kanguru Australia. Dulu, hidupku di Banyuwangi jauh dari kata mewah. Aku lahir di keluarga suku Osing yang dalam keterbatasan, miskin dan amat sederhana. Sekolahku cuma sampai tamat SMA. Pekerjaanku dulu serabutan. Mulai dari mbabu, buruh petik kopi, menggulung rokok kretek, sampai akhirnya belajar memijat tradisional kuno dari nenekku. Siapa sangka, keahlian pijat urut kampung itulah yang membawaku bekerja di sebuah resort mewah di Bali. Tempat aku secara kebetulan bertemu dengan Gary 20 tahun yang lalu. Dia tamu hotel. Duda Amerika yang jatuh cinta pada gadis Indonesia bukan karena wajahku, tapi karena pelayanan dan ketelatenanku. Saat Gary mengajakku dan memboyongku ke Amerika, aku sempat minder setengah mati. Bahasa Inggrisku belepotan minyak goreng. Aku cuma wanita kampung yang kebanyakan takut salah ngomong. "Kamu punya emas permata di tanganmu, Miss," kata Gary waktu itu. "Di sini banyak orang stres, butuh sentuhanmu." Di Australia Gary memakai garasi rumah kami dan berbisnis minyak kelapa. Bisnis ini tidak serta-merta langsung jadi baby raksasa. Tahun pertama di Amerika, aku buka praktik pijat di garasi rumah kami. Modalku cuma satu dipan kayu, kain batik yang kubawa dari Jawa, dan minyak kelapa yang kumasak sendiri. Tarifku waktu itu relatif murah. Tapi, kebanyakan orang bule ternyata heran kekuatanku dan kaget. Pijatan mereka biasanya lembut, Swedish massage. Sedangkan tanganku adalah tangan berotot petani Banyuwangi. Kokoh, kuat, menekan titik-titik saraf, dan bikin kretek. Berita ini cepat menyebar luas dari mulut ke mulut. "Go to Anis if you want to be relaxed and fixed," kata mereka memuji. Antrean di garasi rumahku mulai panjang. Sampai tetangga komplain karena banyak mobil parkir nggak ada tukang parkirnya dan mereka tidak memperoleh dana kompensasi parkir. Sang Ratu Spa. Omset 19 miliar. Singkat cerita, aku coba memberanikan diri menyewa ruko kecil pada mulanya. Lalu menjadi ruko besar di tempat strategis. Lalu membeli gedung besar, mewah sendiri. Sekarang, di usia 54 tahun, aku bukan lagi sekadar tukang pijat. Aku adalah CEO bisnisku. Bukan hanya sekadar tukang pijat. Aku menjual pengalaman. Masuk ke spaku. Tamu disambut suara gamelan Jawa pelan. Aroma haum wangi bunga melati dan kayu cendana. Serta minuman jahe hangat secara cuma-cuma. Aku mengimpor lulur dan rempah-rempah langsung dari petani-petani di Jawa Timur. Berapa penghasilanku? Bulan lalu, akuntan pribadiku menyodorkan laporan keuangan. Omset kotor gross revenue dari 15 cabang spaku. Ditambah penjualan produk skincare organik merekku sendiri yang kini masuk supermarket. Menyentuh angka USD $2.600.
Jika dirupiahkan dengan kurs sekarang, itu sekitar 39 rupiah miliar lebih per bulan. Kadang aku melihat angka itu dan jadi merinding sendiri bulu-bulu kudukku. Dulu di Banyuwangi, pegang uang 100.000 rupiah saja jarang-jarang dan rasanya sudah kaya raya. Sekarang, aku membayar pajak ke pemerintah Amerika saja nilainya bisa buat beli ladang sawah berhektar-hektar di kampung. Apakah uang mengubahku? Secara penampilan, mungkin iya. Bajuku kini bermerek desainer dunia terkemuka. Tasku kulit penyu, buaya asli. Dan mobil-mobilku kebanyakan sedan Jepang dan Eropa. Tapi di dalam keluarga, aku masih tetap Anis yang dulu. Orang tidak tahu. Di balik dapur rumah mewahku yang mewah, menghadap laut luas ini, aku kadang-kadang masih suka masak sego tempong sendiri. Aku masih demen makan pakai tangan. Mengangkat satu kaki ke kursi kalau lagi enak-enaknya makan sambal terasi yang amat pedas menyengat keringat. Gary sering tertawa terkekeh melihatku. "You are a millionaire, honey. But you eat like a poor villager," ledeknya. "Biarin," jawabku. "Ini yang bikin aku kuat cari duit." Aku sering bilang ke staf-stafku, banyak dari mereka juga berasal dari imigran Indonesia yang aku sponsori, bahwa jangan pernah berhenti malu jadi orang kampung asal jangan malu-maluin. Tuhan itu maha murah, adil dan bijaksana. Tangan kasar yang dulu dipakai mencangkul tanah di Banyuwangi, ternyata adalah tangan yang sama yang dihargai miliaran rupiah di negeri orang. Aku menyeruput pelan kopi buatan suami tersayangku Gary. Rasanya aduhai, sungguh sangat nikmat. Tapi sejujurnya, aku sudah sangat kangen sama kopi ketubruk buatan ibu si Anis di kampungku nan jauh di hidung. Bulan depan tanggal muda, aku akan pulang mudik ke kampung halamanku di Banyuwangi. Bukan hanya untuk pamer mobil mewah, tapi untuk memeluk ibu dan berbisik, "Bu, anakmu si Anis wis dadi wong sukses. Konglomerat wadon ning Australia, Amerika. Ojo kepengin dadi kolom melorot tuwek yo."